Bantuin bunda sekarang. Taruh papa sini. Nah, bareng papa. Pemirsa Extra Hot Shot, begitulah potret kebahagiaan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud yang tengah merayakan ulang tahun Akila, anak pertama Sirajuddin dari pernikahannya dengan Imel Putri. Lantas, benarkah kebahagiaan Zaskia dan Sirajuddin itu membuat Verano Siliana yang tengah merengek meminta pengakuan atas anaknya dari Sirajuddin merasa panas dan memilih bungkam 1000 bahasa pada awak media? Meskipun kuasa hukumnya telah menjanjikan bahwa model asal Jogja itu akan buka suara. Lantas benarkah sikap bungkam Verano Siliana itu karena ia merasa malu dengan laporannya yang tak digubris Sirajuddin, serta fakta bahwa Sirajuddin dan Zaskia Gotik kini masih tampak bahagia dan baik-baik saja. Abang, aku mau wawancara. Bentar dong. Bang. Enggak, udah cukup ya, udah cukup. Gimana bang? Kak Ines gimana kak? Udah cukup. Mana? Kak, kita Di luar, cuma di luar, minta di luar. sedikit, kita jauh dari Jakarta Udah, loh bang. di luar. Nanti ya. Mana dia anak? Itu pengenalannya sebelum kenal sama Gotik ya kak? Terus seperti apa kak? Sebentar aja cuma soal mediasi hari ini seperti apa? Iya bang, sedikit dong kak, sedikit aja tentang mediasi. Iya. Bang. Sedikit aja Bang Sion. Bang Sion, tolong mohon maaf Bang Sion. Sedikit aja Bang Sion. Soal Udah, mediasi. yuk. Tentang mediasi mungkin. Mediasi hari ini aja. Nanti kan ketika mediasi, Saudari Vera kan akan hadir. Silahkan teman-teman bertanya. Seolah tak ambil pusing dengan laporan Verano Siliana, Sirajuddin dan Zaskia Gotik kian hari makin tampak bahagia. Bagaimana tidak? Setelah beberapa waktu lalu sukses menggelar pesta 7 bulanan secara meriah di Balikpapan, baru-baru ini Zaskia pun tampak begitu ceria memilih belanjaan perlengkapan bayi untuk buah hati yang tengah dikandungnya. Bahkan dengan perut yang telah membesar, Gotik pun tampak lebih bahagia saat mempersiapkan hari kelahiran sang buah hati. Buat baby. Oh iya sih ya kecil Ya, ya. kecil. Baju. Registrar. Melihat putri tercintanya tengah mengalami cobaan dalam bahtera rumah tangganya, ayah Zaskia Gotik pun turut prihatin. Bagaimana tidak? Seumur hidupnya, sang ayah mengaku bahwa Zaskia adalah sosok yang sangat menjaga perasaan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, jika mengalami masalah hidup yang berat, sang pedangdut kondang itu pun enggan bercerita dan cenderung memendam masalahnya sendirian. Hal ini tak lepas dari fakta bahwa Zaskia begitu mengkhawatirkan kesehatan ibundanya yang memiliki penyakit darah tinggi. Lantas seperti apakah tanggapan ayah Gotik saat memikirkan gosip-gosip yang menerpa kehidupan putri tercintanya itu? Kalau Neng masalah kesulitan Neng ya di Jakarta, Neng sulit tuh seperti apa nggak pernah cerita Neng. Hanya ceritanya kebahagiaan aja, itu aja. Kalau Neng nggak pernah ngadu untuk kesulitan Neng itu di Jakarta mau sesulit apa Neng nggak pernah ngadu sama orang tua. Hanya berbilang aja yang pernah curhat aja yang enak-enak aja gitu. Kalau yang giliran nggak enak nggak pernah dicurhatin sama orang tuanya. Ditanggung sendiri aja gitu, diusahain sendiri aja gitu. Masalah apapun, masalah apa, Neng tuh nggak pernah curhat sama orang tua. Neng nih punya masalah ini bagaimana jalan keluarnya? Enggak. Dijalanin sendiri sama Neng. Pas ya itulah, makanya ya kadang-kadang kan ada juga kan di TV gitu kan. Berita gini. Ya itu kan lihat bahwa orang tua baru taunya di situ. Kalau masalah Neng ngucapin sendiri nggak pernah.
anak banyak dong. Pengen banyak. Iya kan suka anak kecil. Suka banget iya. Kayak hamil kucing aja kan gitu tiba-tiba 5 gitu. Ya masih 30 masih punya 7-8 tahun untuk punya anak. Sementara itu, di lain kisah, pemirsa Extra Hot Shot. Di segmen khusus selebriti kali ini, ada berita panas dari Natalie Holscher terkait heboh kabar kehamilannya. Sebelumnya, kepada Ashanti, Natalie Holscher mengaku memang ingin mempunyai banyak anak. Hal itu pun tak lepas dari kesukaan Natalie pada anak kecil. Tapi di sisi lain, Natalie juga tengah dirumorkan hamil anak kedua dari Sule yang membuat mereka didoakan agar kembali rujuk. Natalie pun mengamini rumor tersebut, namun yang mengejutkan, perempuan 29 tahun itu mengaku memang ingin memiliki anak kedua, namun bukan dari Sule. Hamil, Masya Allah, aku seneng banget dengarnya, karena memang aku aku tuh gak pengen punya anak satu, aku pengen punya anak dua. Jadi kalau satu cowok ada, ya semoga ini cewek, tapi nanti tunggu jodohnya nggak tahu yang mana gitu ya kan. Tapi aneh nggak sih? Kadang juga ada yang mami aku yang di Belanda sempat kaget, bener nggak? Kamu hamil? Hah? Kenapa? Enggak hamil. Bohong ya bener, coba periksa dulu. Enggak, malah juga hamil. Ya namanya juga oma-oma ya, nenek-nenek pasti kan dia kalau ngeliat berita-berita kan dari Facebook gitu-gitu kan. Ya apalagi jauh. Jadi aku bilang enggak, mam, enggak ada yang hamil. Kendati kini memiliki beban yang seolah berlipat ganda, Natalie pun harus berhadapan dengan kabar tak sedap yang menimpanya. Seperti baru-baru ini, mantan istri Sule itu dikabarkan didekati oleh beberapa orang pria selepas resmi menyandang status janda. Mulai dijodoh-jodohkan dengan Ustadz Kashif Hir, hingga kabar hubungan asmaranya dengan Frans Faisal yang membuat dirinya diduga berseteru dengan Marisha Icha. Meskipun begitu, alih-alih menanggapi pria yang dikabarkan mendekatinya itu, Natalie mengungkapkan justru dirinya kini tengah dalam fase insecure karena statusnya yang resmi menjadi janda. Sekarang ini lagi introvertnya ya gitu ya. Jadi kayak aku sekarang udah status kayak gini maksudnya aku kayak gini loh. Kadang suka yang kayak gitu loh. Jadi yang dekat-dekat nggak tahu dia itu termasuk dekat apa enggak. Kadang suka rada onjol sih gitu. Dengan Mbak Natalie bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu. Ya itu yang saya bisa jawab. Mbak Natalie orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan, yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natalie pun saya ajak istri saya. Insya Allah enggak sih, aku juga belum kenal Natalie, jadi aku belum bisa ngomong apa-apa. Dulu sempet ketemu, tapi kita nggak yang kenal gitu. Terus ya aku lihat Natalie kan baik juga, dia sabar juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.